Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulturasi antara budaya Cina, Islam, dan Indonesia terjalin begitu erat di kota Batam. Hal itu bisa dilihat dengan adanya sebuah masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur Cina lengkap dengan berbagai ornamennya yang berpadu indah dengan rangkaian huruf-huruf Arab. Masjid ini terletak di kawasan Bengkong, Golden City. Dibangun oleh pengusaha Batam yang mengembangkan kawasan tersebut. Terinspirasi untuk membangun sebuah masjid dengan arsitektur Cina tersebut karena adanya sebuah sejarah yang menyatakan bahwa Cheng Ho pernah singgah di Pulau Batam. Laksamana Cheng Ho atau Haji Mahmud Syams sendiri merupakan penjelajah laut asal Tiongkok dari abad ke-15. Saat itu negeri Cina masih dipimpin oleh dinasti Ming. Cheng Ho juga merupakan seorang muslim sehingga dalam penjelajahannya yang melintasi Indonesia, dia sekaligus menyebarkan agama Islam. Dibangun sekitar tahun 2015 lalu dan diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo dan Menteri Pariwisata Arif Yahya pada 21 Februari 2015. Keberadaan Masjid Muhammad Cheng Ho saat ini menjadi salah satu objek wisata yang ada di Batam. Akan tetapi, masjid ini bukan peninggalan Laksamana Cheng Ho, melainkan murni dibangun oleh pemilik wisata kawasan Golden City. Masjid dengan luas 20 x 30 meter ini kaya akan arsitektur dan interior khas negeri tirai bambu dengan warna merah yang mendominasi. Jika dilihat sekilas, justru masjid ini tampak seperti kelenteng. Masjid Muhammad Cheng Ho ini tidak memiliki kubah seperti layaknya masjid pada umumnya. Kubahnya digantikan dengan atap segi 8 yang menyerupai sebuah pagoda. Di puncak pagoda terdapat lafaz Allah dalam tulisan Arab yang menegaskan bahwa bangunan ini adalah masjid. Setiap harinya tidak sedikit wisatawan yang datang untuk melihat langsung Masjid Muhammad Cheng Ho. Tak jauh dari masjid juga terdapat replika kapal Laksamana Cheng Ho. Kapal replika tersebut didesain seperti yang sebenarnya pada zaman Cheng Ho dan identik dengan Cina. Warna merah juga mendominasi kapal tersebut. Perjalanan Samudra Cheng Ho dikenal sebagai perjalanan bersejarah terbesar dalam penjelajahan maritim yang melibatkan 400 armada kapal. Kapal replika Cheng Ho yang ada di Golden City itu pun diberi nama Golden Cheng Ho oleh pengelola. Keutamaan 10 malam terakhir. Saat masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, banyak keutamaan yang dapat diraih karena di malam tersebut merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam diminta untuk mencarinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, terlebih 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang merupakan waktu turunnya Al-Quran. Selanjutnya adalah iktikaf. Iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk melakukan iktikaf. Selanjutnya memperbanyak doa. Rasulullah SAW juga memerintah Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sungguhnya Engkau maaf, mencintai kemaafan dan maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya adalah memperbanyak sholat malam. Rasulullah menyebut sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Seperti pada sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, zikir. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Zikir dapat membuat kita selalu ingat kepada Allah. Begitu pentingnya zikir, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.